Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat literasi perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Jumpa kembali pada program podcast kita. Senang berjumpa dengan sahabat-sahabat semua bahwa podcast kita ini alhamdulillah terus mengudara di tengah-tengah kita menjadi bagian dari untuk membangun peradaban. Sahabat literasi, khusus kali ini kita akan masuk pada satu sesi podcast Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan yang keempat. Kita masih ingat beberapa guru besar sebelumnya, tapi untuk yang keempat ini ada tamu kita yang sangat luar biasa. Kita kenalkan, beliau adalah Profesor Dr. Haji Anang Anas Azhar, MA, Guru Besar UIN Sumatera Utara untuk bidang ilmu komunikasi politik Islam. Nah, apa kabar, Profesor? Alhamdulillah, ya, sehat. Sehat ya? Mardianto ya, Alhamdulillah. Prof, abang saya ya, Ya. sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Prof Anang sudah hadir di podcast kita. Ya, alhamdulillah. Ini Prof Anang, kita senang Prof Anang bisa hadir di sini. Kami dengar katanya Prof Anang ini kan guru besar ilmu komunikasi politik ya. Ya. Oke. Jadi kami juga ingin tahu ini Prof, bahwa sebagai seorang guru besar tentu tidak mudah meraihnya. Iya. Ada orang sampai umur 60 tahun baru guru besar. Ini Prof Anang ini masih muda sudah jadi guru besar. Jadi perlu juga lah diceritakan ini. Apa memang dulu mimpi jadi guru besar atau enggak? Mungkin di mana dulu SD-nya, SMP, sampai alia, sampai S1, S2. Perlu juga diceritakan sedikit supaya menjadi inspirasi bagi kami di sahabat-sahabat literasi ini. Silakan Prof Anang. Baik, terima kasih kepada abang saya ini ya, Prof Mardianto. Ya, sukses ya, Bang ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, ya, saya dilahirkan 4 Oktober ya, 1974 di sebuah desa, namanya Desa Tebing Linggahara. Jadi hilir dari Sungai Bilah namanya di Rantau Prapat. Oh, Rantau Prapat. Ya, kalau di hulunya itu ada Simundol ya, Sungai Bilah. Kemudian saya lahirnya di Desa Tebing Linggahara. Hilirnya lagi itu bisa ke Negeri Lama ya. Negeri Lama. Bisa ke Negeri Lama. Nah, saya lahir di desa itu, kemudian besar di situ sampai umur 6 tahun ya. 6 tahun, kemudian kami pindah tahun 1978 ke Rantau Prapat. Tepatnya di Jalan Kampung Baru ya. Di kota itu berarti? Ya, di kota Rantau Prapat ya. Kalau dulu istilah kami itu ada namanya dekat PLN atau Kampung Hendel. Dan sekarang masih Kampung Hendel juga namanya di Jalan Kampung Baru. Nah, saya SD-nya di Jalan Kampung Baru, SD, ini masih ingat saya SD-nya, nomornya. SD nomor 116241. Ya. 1162. Sekarang berubah itu menjadi SD 10 ya, Jalan Kampung Baru di Promnas namanya. Ya, perumahan Promnas ya. Nah, kemudian itu lama ya, tahun 1983. Ya, 83. Nah, kemudian 87 saya tamat dari SD, kemudian lanjut lagi ke Madrasah Sanawiyah di Rantau Prapat. Dulu namanya bukan Madrasah Sanawiyah Negeri, tapi Madrasah Sanawiyah Filial. Oh, filial Ya, Rantau Prapat. Nah, saya tamat tahun 1990, lanjut lagi tahun 1990 ke tahun 1993 di Madrasah Aliyah Negeri Filial Rantau Prapat. Rantau Prapat. Ya, di Rantau Prapat. Jadi ini produknya SD, SMP sampai SMA saya itu di Rantau Prapat. Katanya kota petrodolar. Ya, petrodolar dulu. Ya. Jadi orang tua saya itu memang pekerjanya ya tukang jualan lah. Tukang jualan. Saya kalau menceritakan orang tua ini bisa menangis, Pak. Bisa menangis, Prof. Ya, karena bagaimanapun orang tua saya itu gigih. Beliau ini tukang kumpul kaleng susu di warung-warung kopi di Pajak Lama. Kemudian kaleng susu itu dibawa ke rumah, dibakar, ya. Kemudian dijadikan sebagai talang. Masya Allah. Kemudian talang itu dijual kembali dan itu yang dipakai oleh perkebunan dan atau milik-milik pribadi. Ya, menjadi pancuran getah namanya. Pancuran getah. Dan itu kerjanya yang mocok-mocok. Kadang ada, kadang enggak. Dan saya ya sampai SD, SMP, sampai SMA saya
melihat ayah itu bekerjanya memang gigih, mama juga membantu, ya terkadang berangkat ke pekan-pekan nih kan, Iya. pekan perlabian ya. Waduh. Sekarang di Labuan Batu Selatan itu kampung rakyat, dan saya ikut naik kereta CB dulu Iya, ya. CB zaman dulu ya Naik itu. kereta CB. Jadi Prof itu Iya, Wiranto Prapat ikut jualan dari pekan ke pekan? pernah ikut ya. Izin Prof, saya jadi teringat itu, ada Iya. lagu Saminggu Marpoken terus-terusan. Iya, itu perlabian ya. Iya, betul. Iya, Prof. Perlabian. Kemudian kuliah, Prof ya, kuliah Iya. S1. Ya, terus saya kuliah tamat ya, tamat langsung dari Manerantu Prapat tahun 1993. Saya dulu aktif menjadi penceramah malam Jumat Malam di Jumat. radio RSPD Labuan Batu. Ya, sama Iya. kawan-kawan ada Dahmul Daulay ya, Oh, ada iya. kawan adik dari Munte, Ahmad Dahlawi dari Munte namanya Iya. kan. Kami aktif setiap malam Jumat kami mengudara ya, on air yang seperti ini ya, untuk ceramah. Tapi akhirnya saya dulu tidak pernah bercita-cita menjadi wartawan atau dosen, saya mau penceramah waktu itu, Oh, iya, mau iya. penceramah. Akhirnya saya melanjutkan studi ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Iya. ya. Ya dulu Fakultas Dakwah, tapi Dakwah, sekarang ya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 1993. Di Dulu jurusannya ya penyiaran penerangan agama Islam, tapi sekarang sudah komunikasi dan penyiaran komunikasi dan Islam. penyiaran Islam. Nah, Masya Allah. ini yang paling susah ya, kalau saya menceritakan ini bisa sedih sendiri Iya, saya. betul. Saya tinggal di masjid ya, mulai dari pertama kuliah ya di Masjid Raya Al Jihad namanya, di Jalan Pancing 3, atau Oh. kalau dekat itu ada gang masjid Iya, rumah iya. Prof Saharin yang paling ujung Oh, iya, itu iya. Masjid Raya Al Jihad. Itu waktu kuliah S1 itu? Waktu kuliah S1. Oh, iya. Nah, waktu kuliah S1 saya di sana, kemudian nanti kalau sudah pukul 12:30 atau jam 2 saya berangkat ke belakang, itu ada namanya roti ganda harum. Roti ganda. Saya jual roti ya, karena orang tua tidak semampu apa yang kita Iya, inginkan ya. betul. Saya berangkat ke belakang dan ngambil roti, kemudian memakai styling saya sewa, pakai becak. Pakai becak, artinya itu roti tawar ada, roti Iya, selai iya. ada, roti gelang paha ayam itu kan Iya, gitu. Nah, jadi habis pulang kuliah jam 2 saya ngambil roti di belakang dan saya keliling. Ya, keliling sampai nanti pukul 6 sore atau pukul 18. Iya, iya. Mau maghrib saya balik lagi. Ya, nanti habis subuh saya kembali jualan lagi pukul 6. Itu jualannya yang pakai toet-toet atau Iya, teh gitu ya? pakai toet-toet, pakai becak. Itu cara manggil pembeli gitu ya? Iya, Iya, betul. Nah, itu saya langsung yang jualan itu, dan uniknya Prof Mardianto ya, saya jualan sengaja. Ini sengaja saya buat. Memang itu nanti pada akhirnya saya ya menyadari ternyata kuliah itu tidak perlu untuk pintar, tapi Iya. ada adab dan Waduh. etika. Ya. Kuliah tidak perlu pintar, tapi yang penting Adab dan etika dan sungguh-sungguh di situ. iya. Jadi ketika saya keliling ke komplek IAIN, di situ banyak dosen-dosen saya. Ada Pak almarhum Pak Amir Kasim, Iya, ada iya. Pak Taharudin. Iya. Saya asal subuh lewat situ jam 7, kemudian Pak Taharudin itu tanpa saya sadari itu kan dosen saya. Tapi ketika dia sering langganan, ini saya ceritakan langganan, "Dek, beli roti," katanya gitu kan. Saya lupa pakai topi. Saya lupa pakai topi. Kemudian begitu saya hampiri, "Saya beli roti ini ya, selai," katanya kan. Saya ambil lah. Dia tengoki wajah saya. Sepertinya Ananda ini bukan orang luar, tapi sepertinya saya kenal ini. Iya, "Ananda iya. kuliah di mana?" "Saya kuliah di Fakultas Dakwah, Pak. Saya mahasiswa Bapak." "Ah, iya betul," katanya gitu. Dan Iya, iya. itulah yang akhirnya saya kenal ya, ternyata Iya. dia memberikan nilai sama saya, nilai A. Iya, alhamdulillah. Padahal ilmu tafsir itu berat mata kuliahnya waktu Iya. itu. Nah, disitulah saya berpikir bahwa ternyata Iya. ada kesungguhan di balik itu. Alhamdulillah. Dia motivasi saya terus, ya kan. Dan pada akhirnya saya ya selesai lah. Selesai S1 di Selesai IAIN S1 Sumatera Utara Medan. Ya, saya pindah-pindah. Ya, ada Hmm. masjid di Bayangkara, Iya. gang masjid itu, kemudian atau Jalan Pancing 3,
pindah lagi ke Jalan Pimpinan, Iya. Masjid Taqwa Muhammadiyah. Di Oke. situlah saya mengenal Muhammadiyah. Iya. Kalau di Rantu Prapat belum. 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 Di Medan baru kenal Ya, Muhammadiyah. baru kenal saya Iya, Muhammadiyah itu, oke. ya tahun Oke, 19. Ya, sahabat literasi dari ya, SD, SMP, sampai iya, aliyah, semua di Rantu Prapat. iya, Diajak orang tuanya berjualan. Begitu sampai Medan, kuliah S1, Prof. Anang yang jualan, ya, itu luar biasa itu. iya, iya, Yang mengingat semuanya. iya, Sekarang kita dengar satu lagi, di mana S2-nya sampai S3 sampai mendapatkan gelar profesor. Ini penting ini sesi iya, ini. iya. Silakan Prof. Wah. Ya, kemudian saya tahun 1998 selesai, Ya. saya waktu itu memang arah-arah mendorong untuk menulis itu saya suka artinya. Nah, cita-cita saya menjadi ustadz itu kandas, ya karena apa? Karena ternyata di Fakultas Dakwah itu 2 gendangnya. Ya. Yang pertama menjadi jurnalis, itu Ya. pendakwah juga, Ya. atau dakwah di mimbar. Oh, iya, iya. Akhirnya saya memilih dakwah melalui tulisan. Ya. Dan saya tamat ya itu masuk menjadi wartawan, ya menjadi wartawan. Tahun 1998 waktu itu terjadi pelengseran rezim Soeharto. Oh, iya, Ya, waktu itu dan reformasi ya? ya Iya, betul. reformasi. Jadi 1998 Oktober saya testing dan saya akhirnya diterima di wartawan. Dulu medianya kalau media realita namanya apa ya? Realitas Pos ya. Realitas Ya, Pos. Realitas Pos Itu di Medan loh? di Medan. Oh, iya. Di Medan. Dan pemiliknya juga di Medan. Iya. Nah, kemudian tahun 1999 saya pindah ke Harian Sumatera. Oh, Sumatera. Ya, Harian Sumatera itu di Stasiun Besar Kereta Api, Lapangan Merdeka. Itu Oh, iya. kantor kami itu ya. Oh. Yang pemiliknya Mungkin di lantai 2, Bro, enggak? ya lantai 2 Iya, yang lantai sekarang 2. hotel. Iya, iya, Ya. betul. Saya sering di situ dan saya sampai dibina oleh Pember kita Pak Nizarudin, ada Pak Sulben Siagian dari Iya, Tanjung iya. Balai ya. Dan saya membentuk karakter saya menjadi penulis. Penulis. Ya. Nah, itu sampai tahun 2003. 2003. Ya, 2003. Nah, 2003 itu saya pindah lagi ke Harian Analog. Analog. Ya, Harian Analog. Jadi Harian Analog itu punya Chines ya. Ya. Pindah lagi ke Harian Wasantara. Ya, 2004 awal saya pindah ke Harian Medan Bisnis. Wah, ini pindah-pindah koran. Ya. Berarti laku di mana-mana, Bro. Tapi perlu juga kita dengar ini. Mungkin dari pindah-pindah itu atau lupa ini S2-nya di mana ini, Prof? Ya, Kan ya. itu S2 dan S3-nya ini kan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Silakan, Ya. Prof. Sebenarnya saya S2 itu masuk tahun 2000 testing. Oh, tahun 2000. Ya, tahun 2000 waktu itu namanya dakwah dan pengembangan Islam. Oh, ya. Dulu namanya PNI yang diganti pengembangan masyarakat Islam itu, tapi tidak ada beasiswa untuk alumni, yang ada dosen waktu itu. Saya tidak jadi, akhirnya saya jatuhkan pilihan saya untuk menikah tahun 2000. Oh, Itulah dia dulu. ya istri saya. Sebelum menikah juga saya berjanji akan menikahi istri yang sekarang menjadi istri saya. Bisa dia juga alumni Fakultas Dakwah. Alhamdulillah. Ya, Fakultas Dakwah. Iya, ya. Nah, tahun 2003 saya lihat di situ ada kuota beasiswa untuk alumni, saya ambil dan alhamdulillah masuk dan beasiswa dari Departemen Agama 2003. Jadi S2 program studi Ya, program studinya komunikasi Islam di Fakultas di Pascasarjana. Oh, Pascasarjana ya. Tahun 2003. Itu masih di Helvetian? Ya, masih di Ya, Helvetia. betul, Pascasarjana. Nah, 2003 saya di sana. Ya, kemudian setelah itu sejatinya ini tamat 2005. Iya. 2005. Tapi saya lama tamat karena waktu itu terjadi tsunami. Oh, ya. Tsunami Aceh, jadi kami ada liputan itu setiap hari. Ya. Kami itu naik pesawat Hercules yang pesawat TNI luar biasa ke Bandara Iskandar Muda, turun di sana meliput sebentar yang orang-orang yang peristiwa tsunami itu yang bau sekali lah. Kan kita liput, nanti sore jam 4 atau jam 3 balik lagi ke Bandara Polonia, pulang ke redaksi Medan Bisnis dan akhirnya saya waktu itu terkendala untuk menyelesaikan kuliah S2-nya. Nah, kemudian itu sampai 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Ya, setiap hari meliput kegiatan itu. Nah, kemudian tahun 2008 saya memang aktif di partai politik. Dari 98 itu sebenarnya saya sudah aktif di partai politik, apalagi waktu itu yang saya masuki itu partainya
Yang pendirinya itu adalah Pak Anwar Rais. Oh, waktu itu ya, 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 waktu tahun betul. 1998 aktif di situ, kemudian saya mencalek tahun Oh, sempat 2009. itu belum jadi Belum dosen ya? pegawai, belum Oh, iya, jadi. iya. Kalau dosen itu saya tahun 1999 saya sudah jadi dosen. Oh, gitu. Dosen tidak tetap Tidak namanya. tetap namanya ya. Itulah dia mata kuliahnya REWA dulu, mata kuliah Reporting, Editorial, Jadi Writing, Advertising. ya, izin Prof. Jadi selesai S2 tahun 9. 2009 ya. Ya. Nah, ini kisah S3-nya Prof. Ya. Sampai ke guru besar. Ini penting ini yang terakhir. Iya. Silakan, Prof. Ya, jadi 2009 itu karena saya di partai politik dan belum beruntung sebagai calon Iya. atau legislatif terpilih di DPRD provinsi. Waktu itu saya ambil di Labuan Batu Raya, ya. Labuan Batu Raya namanya, Labuan Batu, Labura sama Labusel. Belum beruntung dan akhirnya saya diangkat menjadi tenaga ahli di pimpinan DPRD provinsi. Waktu itu wakil ketuanya Pak Kamaludin Harahap. Oh, Almarhum iya, ya. almarhum. Nah, tahun 2011 saya masuk di program studi komunikasi Islam pasca sarjana S3-nya. S3 ya. Program doktor. Dan ini agak lama juga, hampir 3 bulan lagi menjadi 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Ya, hampir. Jadi 2016, tepatnya 19 Oktober 2016 saya tamat. Dan disinilah saya mengambil judul dan akhirnya menjadi konsentrasi pilihan saya. Disertasi saya itu berjudul Pencitraan Politik Partai Amanat Nasional dalam menarik simpati masyarakat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 sampai 2015. Itu disertasinya? Itu disertasi saya. Nah, ini disertasi saya. Dan ini disertasi ini sudah banyak ya. Nah, apalagi konsentrasi saya itu bidang pencitraan politik. pencitraan politik. Itulah dokter saya. Dokter S3 selesai ya. S3 selesai 2016 gitu. Hari ini Profesor Dr. Anang sudah menjadi guru besar. Coba sedikit aja kira-kira sekian menit. Misalnya ceritain Prof. Kok pilihannya tentang politik, komunikasi politik Islam untuk guru besarnya ini Prof. Silakan. Ya. Ketertarikan saya menjadi konsentrasi komunikasi politik Islam ini memang sudah sejak awal ya. Apalagi saya terlibat di partai politik dulu sebelum PNS ya. Kemudian aktif di media ya sebagai praktisi media. Saya menggabungkan ini, mengelaborasi ini dengan istilah pencitraan politik. Karena politik pencitraan atau pencitraan politik itu sesungguhnya ini yang melekat di badan kita. Ini yang melekat di badan kita. Kenapa? Karena gini, Prof. Anwar Arifin itu menyebut pencitraan itu sesuai wajah aslinya atau lebih baik dari wajah aslinya. Atau lebih baik? Iya. Jadi begini, Prof. Ya, kita ini bangun tidur itu sesuai wajah asli kita. Itu sudah pencitraan. Bangun tidur pada? Bangun tidur itu udah pencitraan. Kenapa? Kita baca nanti misalnya ya. Ada bahasa surat kumpa anjir. Wasia baka patohir. Jadi bangun kita dari tempat tidur kita itu Allah menyuruh kita untuk membersihkan diri fisik atau psikis kita. Ambil air wudu, membersihkan isi kita, ya baru kita sholat. Nah, kalau kita arahkan itu sudah menjadi pencitraan. Itu wajah asli kita. Kalau yang lebih baik dari wajah asli kita, nah ini yang kita sebut dengan pencitraan yang dipabrikasi. Misalnya ada poster-poster, kemudian itu lebih baik dari wajahnya, dari wajah aslinya. Nah itu dimodifikasi. Siapa ini? Ini panggung belakang yang dipabrikasi. Kalau kita masuk kepada teori Erving Goffman, teori dramaturgi itu, bahwa manusia ini hidupnya dua. Satu adalah front-stage. Front-stage itu adalah panggung depan. Jadi aktor-aktor itu yang enak-enak aja dia di depan panggung. Hari ini saya resmi menyatakan calon gubernur Sumatera Utara dari partai A, B, dan C yang mendukung saya dan mencalonkan saya. Itu panggung depan itu. Panggung depan. Panggung belakang, backstage. Backstage itu diolah ya dengan konsensus politik yang tidak diketahui oleh publik. Misalnya kamu mau dukung saya, berapa kamu kasih uang?
Atau transaksi yang lain, berapa kamu kasih kadis dengan saya, itu panggung belakang yang tidak diketahui. Itu misalnya, Prof, ya. Ya, memang inilah fakta yang terjadi. Eee, Fakta yang terjadi. iya, Nah, Prof, ini itu kita teori dramaturgi itu. secara nggak sadar, Iya, kita sebenarnya udah kuliah komunikasi politik Islam. iya ya. Memang komunikasi politik Islam itu kalau dalam bahasa lain ngeri-ngeri sedap. Iya, iya. Ngeri-ngeri sedap itu gini ya, Prof, ya, Heeh. bahwa memang kita harus berpolitik. Tadi katanya dari bangun tidur sudah ada pencitraan. Iya, Nah, dan sampai diuraikan ada panggung depan, panggung belakang, dan kita semua ada di dalamnya, Prof. ada. Nah, kita sebenarnya sudah masuk pada sesi bahwa apa keilmuan Profesor ini? Ilmu komunikasi politik Islam. Saya pikir Prof bisalah menjabarkan sekali lagi bahwa ilmu komunikasi politik Islam itu saya pikir bukan hanya kajian akademik, apalagi Prof berlatar belakang pengalaman ya, Iya, dari partai, dari wartawan, dan lain semuanya. Saya pikir disampaikan kepada kita, keilmuan ini betapa luasnya atau betapa pentingnya sama kita. Silakan Prof, iya. pengalaman ya. Jadi komunikasi politik ini, keterlibatan praktiknya sebenarnya ini sudah terjadi di masa Nabi kita Muhammad Iya. SAW. Iya. Misalnya ketika as-sabiquna awwalun, Iya. nah, yang orang yang 11 ini tokoh-tokoh yang Iya. pertama kali menyebarkan Islam, ini kan dididik, kemudian diasupi banyak doktrin-doktrin Islam itu oleh Nabi Muhammad di Rumah Arqam. Nah, jadi Rumah Arqam ini, mereka ini di panggung belakang, Ya. ini dididik, Oh. akidahnya dikuatkan, Iya, betul. kemudian setelah kuat ini, mereka berjalan di panggung depan. Oh, jadi di belakang dulu baru panggung Ya, depan? panggung belakang. Dan Iya. mereka diberikan doktrin. Iya. Apa itu doktrin? Menyebarkan Islam. Akidahnya diperkuat dulu, Iya. baru muamalah yang selanjutnya. Iya. Jadi, ya, dakwah sosial yang mereka lakukan itu, walaupun ini ditolak oleh orang-orang dekat Nabi itu, dan ini yang mereka kuatkan di sana. Dan inilah panggung depan itu, bahwa Nabi sebenarnya sudah mengimplementasikan komunikasi politik Islam Oh, itu. gitu. Nah, ini yang saya sukai. Iya. Nah, ini yang saya sukai. Kemudian masuklah di masa sahabat, ya, Sahabat, masuklah Rasyidin. dinasti Abbasiyah, Iya, Umayyah, dan Umayyah. sampai sekarang istilah komunikasi politik itu sehingga itu menjadi kajian, Oh, iya, kajian iya. ilmiah. Iya, kajian Nah, ilmiah. salah satu kajian ilmiah itu yang saya suka itu misalnya Firmansyah. Ya, Firmansyah ini adalah tokoh komunikasi politik yang konsen di bidang media, marketing politik. Oh, marketing politik. Ya, Lewat saya media? lewat media, Iya, iya. marketing politik. Saya lihat, jadi saya pun buku saya, karya saya ada marketing politik Islam. Nah, Marketing politik ya, Islam. Nabi itu sudah melakukan marketing politik Islam dan penyebarannya bagus dan Ya. punya branding politik. Punya branding. Nah, jadi marketing politik itu berbeda dengan branding politik. Marketing itu hanya sekedar pemasaran politik aja, menyampaikan informasi. Partai yang baru itu masih marketing politik, menyebarkan program. Tapi kalau branding politik sudah tertanam. Sudah tertanam. Sudah tertanam, dan orang, misalnya P3 itu branding politiknya apa? Gambar Ka'bah. Oh, Golkar iya, iya, itu betul. branding politiknya apa? Beringin. Beringin. Nah, beringin itu apa maknanya? Nah, disitulah tafsir politik, ditafsir, ya. ya, betul. Ya, itu melindungi, ya, Oh, mengadvokasi. iya, iya. Kalau dia Ka'bah tadi itu di P3, yaitu sebagai tempat sembahannya umat Islam, tempat sholatnya umat Islam. Begitu ya. Kan Ya, begitu. betul. Jadi branding itu lebih tajam, Iya. lebih dalam kualitasnya ketimbang marketing politik. Jadi konsentrasi saya, ya, ini di komunikasi politik Islam, inilah nanti, ya, tanggal 22 nanti akan saya sampaikan terkait dengan pencitraan politik dalam Islam. Pencitraan Saya politik. mengkolaborasi Iya, betul. terkait dengan konsep dan aplikasi kampanye ala komunikasi politik Islam. Ala komunikasi Iya, politik Islam, oke. ala komunikasi politik Islam. Nah, ini yang saya sampaikan nanti, karena kita butuh gagasan-gagasan. Jangan lagi ulama memberikan dukung itu hanya stempel politik saja. Oh, gitu. Kan banyak ulama memberikan dukungan kepada A, B, C Iya. calon, tapi itu hanya sekedar stempel politik. Iya. Stempel politik. Dan ini yang harus kita ubah mindsetnya. Nah, apa itu stempel politik itu? Misalnya dia memberikan dukungan tapi tak nampak di belakang layar. Yang panggung belakang tadi, Bro? Iya, panggung belakang. MUI itu secara pribadi, oknum-oknumnya itu memberi dukungan itu kepada salah satu pasangan calon. Iya. Panggung belakang, tapi tak berani mereka panggung depan. Kita butuh menggerakkan
basis sosial dakwah ini lebih terbuka supaya nampak. Dan Iya, gubernur iya. yang terpilih itu atau kepala daerah yang terpilih itu memberikan warna nanti setelah dia Iya. menang. Oke, Ya. betul, betul. Makasih Prof. Anang. Ya, terima kasih. Bukan tak terasa ya, sangat terasa. Tapi Ya. semuanya kayaknya daging semua istilahnya. Iya. Semua informasi terkait dengan komunikasi politik Islam, ini semua di depan kita. Dan Ya. kita semua mengalaminya. Tadi Iya. ada kata-kata kunci di awal tadi yang disebutkan bahwa pilihan dakwah bisa lisan di panggung Ya. atau tulisan. Iya. Tapi ternyata dua-dua itu penting. Ada orang mengambil jalur lisan, dia menjadi penceramah dai gitu Iya, kan ya. Ada mengambil jalur tulisan menjadi wartawan, mungkin juga di belakang layar menjadi wartawan. Tapi kedua-duanya ada sama Profesor Anang. Ini yang perlu kita contoh dan kita tauladani. Hari ini Iya. Prof. Anang bukan hanya pelaku, tapi juga pemikir hingga menjadi guru besar. Kita juga perlulah apa yang bisa disarankan oleh Prof. Anang kepada generasi-generasi muda ini. Ya. Apakah generasi muda mereka adalah Gen Z atau generasi muda yang mungkin sebentar lagi 2029, Prof. Anang. Jadi perlu juga lainnya, apalah kira-kira saran Prof. Anang terhadap kami-kami, kita-kita, sahabat literasi, terkait dengan politik Islam ini. Ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk yang akan datang? Silakan, Prof. Saya Prof. Mardianto ini berpesan saja Ya. ya kepada Gen Z atau milenial atau mungkin selain dari itulah komunitas kita, karena ini mau tak mau kita kan melibatkan diri kepada politik. Yang pertama itu kuasai media. Kuasai media. Ya. Media sosial terutama, kan beda media sosial dengan media mainstream. Media mainstream itu yang sudah terkoordinir dia, kemudian kalau mau memberitakan, men-share informasi, itu harus melalui rapat budget di tingkat wartawan dan redaktur. Oh, iya. Kalau media sosial, ini kita kuasai. Inilah kemenangan Donald Trump. Oh. Ya, kemenangan ya. Israel yang suka-suka bicara gitu kan. Kemudian konten-kontennya juga melaga-laga gitu. Jadi kita kuasai media sosial ini karena akunnya kan kita pemiliknya masing-masing. Tapi informasinya itu yang kontennya bernilai positif. Kemudian jangan bernilai negatif. Jangan kita mengeluhkan keluh kesah kita pribadi ke media sosial. Tapi bagaimana kita bisa mencerahkan umat? Nah, media sosial ini kita kuasai. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh. Saya sampaikan tadi bahwa saya meraih guru besar ini sedikit pun tidak pernah terpikir sama saya. Apalagi Prof. Mardianto, saya baru 10 tahun menjadi PNS 2015. Sekarang udah jadi guru besar ya? Iya. Masya 10 Allah. tahun 5 bulan saya ajukan. Saya alhamdulillah tidak ada perbaikan-perbaikan kecil maupun besar. Dan jurnal saya waktu itu, begitu saya berdoa, ini doa langit ini. Doa langit di Tanah Suci Mekah, ya Baitullah. Begitu saya doa, sering saya doa, malamnya keluarlah produk jurnal saya Q1. Inilah yang mengantarkan saya karena doa langit dan berkahnya kita naik haji itu. Pulang saya ajukan 12 Juni 2025, alhamdulillah 1 Desember keluar SK-nya dan tidak ada perbaikan. Tidak ada perbaikan. Nah, tidak ada perbaikan-perbaikan yang mendalam ataupun yang banyak lah. Nah, itu ini mungkin saya ingin menyampaikan itu sungguh-sungguh itu, sungguh-sungguh. Jadi kepintaran itu kadang-kadang kalau dosen yang pintar atau orang yang pintar itu egonya tinggi. Iya, betul. Beda dengan orang yang sungguh-sungguh. Ya, beda dengan orang. Jadi tidak pintar tapi kita sungguh-sungguh, akhirnya kita kan merangkak masuk ke dalam gitu ya, dan terlibat. Nah, dan kemudian jangan tinggalkan orang-orang tua kita ya. Kemudian guru-guru kita, betul. Profesor kita, doktor, banyak sekali yang memberikan ilmu kepada kita. Sehingga itu yang membentuk karakter kita menjadi yang lebih baik. Mungkin itu aja. Terima kasih Prof. Anang. Baik, sahabat literasi, sungguh luar biasa. Prof. Anang telah menceritakan bagaimana dia sejak kecil di Rantau Prapat sampai pindah ke Medan. Bukan pindah sebenarnya ya, tapi fisabilillah. Banyak pengalaman. Tadi cerita dari bagaimana dakwah itu ada lisan, ada tulisan. Kemudian bahwa dalam politik Islam ada panggung belakang, panggung depan. Panggung belakang itu sangat menentukan. Kemudian sampai terakhir, kalau kita ingin menguasai, salah satunya adalah media. Dan media itu sekarang media mainstream, media digital, begitu, Prof ya. Dan akhirnya tibalah kita pada sesi-sesi terakhir. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan di sini. Dulu katanya ada seorang futurolog ya.
namanya Alvin Toffler. Katanya dunia ini dibagi kepada 3. Dulu masa kejayaan adalah abad agraris, kemudian abad industri, Iya, dan ke depan, ini nulisnya tahun 70-an ya, iya. katanya abad komunikasi. Siapa yang menguasai komunikasi, dia akan menguasai dunia. Sudah dibuktikan, dan Prof. Anang adalah salah satu orang yang membuktikan itu. Sahabat literasi yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, kita sangat berbangga bahwa Guru Besar UIN Sumatera Utara salah satunya adalah mendalami bidang ilmu komunikasi politik Islam. Kita percaya bahwa ilmu ini bukan hanya bermanfaat bagi dakwah, tapi menjadi hikmah untuk UIN Sumatera Utara membangun peradaban Indonesia yang lebih besar. Iya. Sekali lagi Prof. Anang, terima kasih atas kehadirannya Terima kasih, di Prof. Mardianto. podcast Guru Besar UIN Sumatera Utara. Sahabat literasi, terima kasih kebersamaan kita hari ini dengan Guru Besar Prof. Anang. Mudah-mudahan dapat kebaikan dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Ayo kita terus membaca, literasi adalah bagian dari budaya kita. Jangan lupa follow dan subscribe kami di Instagram, di Facebook, dan media sosial lainnya di podcast Perpustakaan UIN Sumatera Utara, Medan. Terima kasih. Saya, Profesor Dr. Mardianto, mengakhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya,